Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wang Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, seberapa baik aku masih menjadi orang itu. Implikasinya adalah ini dia. Xia Huang dan Wen Xinzhao juga sedikit bingung. Sebelumnya mereka juga mengira bahwa karena Pu Surong begitu percaya diri, kali ini dia pasti mengundang teror yang mengerikan. Tapi siapa sangka ketika pertempuran baru saja dimulai, ketika Sui bahkan tidak menggunakan pedang kehidupan Dao, dia akan membuat lawan tidak bisa bertarung. Kontrasnya terlalu besar. Pu Surong, Aleng, dan Pu Huai semuanya malu dan marah. Mereka bahkan tidak mengira itu akan terjadi. Entah itu, suara yang memerlukan jiwa roda bulan, atau teknik penghancur jiwa Miao Hua, mereka semua diwarisi dari klan rubah bulan ungu mereka. Terutama, penghancur jiwa bunga yang indah, itu adalah fondasi warisan keluarga mereka yang berdiri di alam Mingkong. Tetapi siapa yang mengira bahwa Sui, seorang pemuda di alam spiritual, sama sekali tidak terpengaruh. Ini luar biasa. Ledakan. Di bawah langit, jeritan kemarahan Pu Honggan masih bergema, dan Sui telah membunuhnya lagi. Pu Hongqian juga dengan jelas menyadari bahwa teknik rahasia yang ditujukan pada jiwa dan keadaan pikiran itu sepenuhnya ditampilkan di depan Sui. Namun, teknik rahasia yang paling kuat dari klan rubah bulan ungu mereka semuanya terkait dengan jiwa dan keadaan pikiran, yang merupakan dasar dari kelangsungan hidup klan mereka. Jika ini dibuang, itu pasti akan menjadi tembakan pendek dan tembakan panjang, dan tidak ada bedanya dengan kekuatan paling kuat yang dihapuskan. Pada saat ini, Pu Honggan, keberadaan spiritual realm yang diperkeras pertempuran, tidak bisa menahan perasaan tegang dan tidak berdaya. Ledakan. Pukulan Sui datang lagi. Pu Honggan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia hanya bisa mengguncangnya dengan keras. Ledakan. Menyedihkan dan memalukan. Namun, bagaimanapun, dia ada di alam roda roh, dan lukanya tampak serius, tetapi sebenarnya itu adalah luka darah dan daging, dan Taoismenya masih ada. Melihat Sui membunuh lagi, Pu Hongqian mengabaikan yang lainnya dan berteriak keras, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan orang tua ini padamu? Suara itu mengguncang langit. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, Pu Honggan dengan cepat membuat gerakan dengan kedua tangan. Oh! Dalam fluktuasi kekuatan yang aneh dan tidak jelas, permukaan labu kuning besar muncul pola emas padat, seperti rotan bengkok dan terjalin, bersinar cemerlang. Seluruh labu berkulit kuning meresapi fluktuasi aura yang luar biasa. Dunia bergetar hebat. Arai batas kota Jiuding yang menutupi kota Jiuding di sekitarnya tampaknya merasakan bahaya, dan berlari dengan keras, menghasilkan gelombang fluktuasi larangan. Harta macam apa ini? Kaisar Xia dan yang lainnya semuanya berubah. Dari labu besar berkulit kuning itu, mereka merasakan tekanan teror yang mencekik, seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuh menjadi dingin. Harta karun roh bawaan. Orang tua buta itu berubah warna. Harta di tingkat spiritual secara kolektif disebut sebagai lingbao. Ada 3 jenis lingbao. Salah satunya adalah harta biasa, diukir dengan pola rahasia jalan. Salah satunya adalah harta spiritual, dikandung dalam penggarap istana Daoling, seperti bagian dari tubuh. Yang tersisa adalah yang paling langka, itu adalah harta bawaan. Harta seperti ini, jika mereka dikorbankan dan disempurnakan oleh kaisar, kekuatan mereka akan sering menjadi sangat kuat, jauh lebih unggul daripada harta spiritual dalam arti biasa. Labu kuning besar yang dikorbankan Pu Honggan saat ini adalah harta bawaan yang sesungguhnya, dan nafasnya di luar imajinasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam 3 pukulan, saya memaksa Qian Lao untuk menggunakan Golden Devil Labu. Aleng tampak rumit. Labu emas. Salah satu harta spiritual bawaan klan rubah bulan ungu leluhur, lahir di pohon anggur labu misterius, daun 3000 tahun, bunga 3000 tahun, buah 3000 tahun. Setelah 9000 tahun kehamilan, dia akhirnya dewasa. Harta karun ini berisi kejahatan emas bawaan, yang telah dibudidayakan oleh leluhur klan rubah bulan ungu, dan kekuatannya telah menjadi sangat kuat. Sudah berakhir juga.
Pu Surong bergumam pelan. Dan pada saat yang sama, di atas kekosongan, Su Yi menutup tinjunya dan berdiri diam, warna aneh muncul di matanya, itu memang labu emas, salah satu dari 5 labu bawaan. Masing-masing dari 5 elemen menarik roh jahat Dao besar. Harta spiritual bawaan seperti ini bukan lagi harta spiritual dalam pengertian sekuler. Di kehidupan sebelumnya, ketika Su Yi berada di tingkat spiritual, dia telah mengumpulkan masing-masing labu jahat kayu, labu api dan labu jahat bumi. Satu-satunya hal yang hilang adalah labu emas dan labu air. Sampai dia menginjakkan kaki di kerajaan kekaisaran, dia masih menyesalinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini hari ini, saya melihat labu emas ini dari tangan kuat klan rubah bulan ungu. Kota. Ini adalah roh emas bawaan. Kekuatan semacam ini penuh dengan aura pembunuhan tajam yang sangat menakutkan, dan satu helai dapat membelah gunung. Wow gelombang. Kabut emas melonjak, seperti awan emas, berubah menjadi pedang emas cerah sepanjang 10 kaki. Itu Pu Surong dan yang lainnya, mereka semua menyipitkan mata tanpa sadar, dan hati mereka terkejut. Kali ini mereka datang ke benua Changqing, alasan mengapa mereka berani berjanji bahwa selama Kaisar Xia menyetujui persyaratan mereka, mereka dapat membantu Kaisar Xia untuk menyelesaikan ancaman pasukan kuno itu, alasannya adalah Pu Hongqian dan Jin Labu di sini. Dan sekarang, Pu Hongqian menggunakan harta ini untuk menekan Su Yi. Ledakan. Namun, pada saat ini, Su Yi tertawa. Jika itu adalah harta spiritual bawaan lainnya, dia mungkin harus bekerja keras untuk menghadapinya. Dapat menangani labu emas, tidak perlu sama sekali. Hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya menaklukkan 3 jenis labu roh, Musa, Huoxia, dan Ershade, itu sudah cukup untuk menyelesaikan adegan di depannya. Lebih dari cukup. Mengapa kamu merasa seperti seseorang akan mengirimimu bantal ketika kamu tertidur? Pikir Su Yi. Tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan kelima jarinya dengan cepat menguraikan kehampaan seperti bermain piano, dan satu demi satu Taoisme Yuan Shi muncul di kehampaan, seperti lapisan kelopak yang mekar. Dalam sekejap, banyak segel terlarang terkondensasi. Cara hebat. Teknik rahasia yang berspesialisasi dalam menaklukkan harta, itu tidak terlalu kuat. Tetapi setelah berkat Taoisme Yuan Shi, itu lebih dari cukup untuk menaklukkan harta spiritual bawaan seperti labu emas. Ledakan. Ketika pedang Dao emas sepanjang 10 zang ditebas, tiba-tiba ia menemui perlawanan 3 kaki di depan Su Yi. Diikuti oleh ledakan keras, ledakan padat bergema di kehampaan. Pada saat ini, Su Yi mengetuk pedang emas dengan telapak tangannya. Ledakan. Pedang Dao emas sepanjang 10 zang berubah menjadi kekuatan dukun emas seperti asap dan kabut, dan disimpan oleh Su Yi di telapak tangannya. Ini. Pu Honggan di kejauhan melebarkan matanya dengan tajam dan berseru, bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, Pu Surong dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini, semuanya tampak seperti hantu, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Seberapa menakutkan kekuatan labu emas, bagaimana itu bisa diselesaikan dengan mudah? Mereka tidak tahu bahwa makna asli Su Yi awalnya mengandung kekuatan 5 elemen, dan dia telah menaklukkan banyak labu roh bawaan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan kekuatan seperti itu? Melanjutkan. Su Yi tersenyum. Pada saat ini, Pu Hongqian dengan jelas melihat jejak harapan di mata Su Yi. Apa yang diambil anak ini sebagai harta leluhur klan rubah bulan ungu mereka? Mangsa. Gemuk. Pu Hong sangat marah sehingga wajahnya pucat dan marah. Aku ingin melihat, bagaimana kamu berhenti. Pu Honggan berteriak keras, lengan bajunya berkibar dan jari-jarinya berkibar. Sebelumnya, Pu Hongqian masih memiliki keraguan, bagaimanapun juga, itu bukan konfrontasi hidup dan mati, tetapi hanya untuk menentukan pemenang dan mengambil Xia Qingyuan. Tapi sekarang, dia jelas keluar dari jalannya. Saat gelombang raungan terdengar seperti ombak, labu emas memuntahkan potongan energi jahat emas, semua berubah menjadi pedang yang mempesona, padat dalam kekosongan dalam sekejap, Kiki memenggal kepala Su Yi. Keganasan semacam itu, menghancurkan bumi.
Melihat ini, Sui mengikuti metode dan menggunakan seni penyempurnaan dao besar untuk memadatkan lapisan segel terlarang misterius dari 10 jarinya, menyebar seperti lingkaran riak di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan kemudian, di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, pedang dao emas yang menebas Sui, betapa menakutkan kekuatannya, dapat membunuh Huan Tianzu, Ni Wanzi, dan orang lain di alam roda roh. Dikemas padat dan tidak bergerak. Langit dan bumi tampak diam, membentuk gambaran yang mengejutkan dan aneh. Ini. Pupil Pu Honggan melebar, seperti disambar petir. Pu Surong, Aleng, Ruo Huan dan lainnya juga tercengang. Adegan ini memang terlalu luar biasa, benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana labu emas, harta leluhur klan rubah bulan ungu mereka, akan sepenuhnya dipenjara di depan Sui seperti musuh alami. Dalam kehampaan, Sui mengangkat tangannya dan menepuknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Kemudian, seperti 1000 aliran yang kembali ke leluhur mereka, mereka jatuh ke telapak tangan Sui. Adegan itu sekali lagi mengejutkan penonton. Brengsek. Pu Honggan melompat seperti guntur dan panik. Dia akan menembak lagi. Melihat Sui tersenyum, dia bergerak menuju labu emas yang tergantung di atas kepala Pu Honggan. Kemari. Oh. Labu emas itu bergetar hebat, melepaskan diri dari kendali Pu Honggan, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, dan datang ke Sui. Ini seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, sangat jinak. Ini, bagaimana mungkin? Mata Pu Hong terbelah, dan dia batuk seteguk darah. Tidak diragukan lagi, apa yang terjadi di depanku telah memberikan pukulan berat bagi keberadaan alam roda roh ini dari klan rubah bulan ungu. Pu Surong dan yang lainnya juga benar-benar tercengang, dada mereka sepertinya terhalang, dan mereka sangat tercekik hingga hampir meledak. Pertempuran ini benar-benar terlalu memalukan. Pu Honggan ada di alam roda roh, dan semua teknik rahasia yang dia pelajari semuanya palsu di depan Sui dan tidak dapat memiliki pengaruh apapun. Sampai-sampai Sui dipukuli dengan 3 pukulan, kepalanya hancur, dan dia malu. Dan ketika Pu Hongqian mengorbankan labu emas, ketika mereka semua berpikir bahwa harta ini cukup untuk menekan Sui, harta ini dengan mudah diserahkan oleh Sui. Metode pertempuran dikendalikan, dan bahkan harta kota ditaklukkan. Di sisi lain, melihat Kaisar Xia, Wen Xinzhao dan yang lainnya, mereka terpesona dan mereka kagum dengan metode luar biasa Sui. Pada saat ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa kekuatan dan harta yang dikendalikan oleh Pu Honggan sepenuhnya dikendalikan oleh Sui. Ini seperti tikus bertemu kucing, dilahirkan untuk dikendalikan. Ini disebut over the top. Suara jernih dan tajam. Ini juga disebut penghinaan. Orang buta tua itu mencibir. Kedua orang ini, satu tidak bersalah dan sederhana, yang lain mengalami perubahan. Salah satunya adalah kepercayaan buta pada Sui. Salah satunya adalah orang yang telah melihat metode Sui dan sangat dihormati. Reaksi pada saat ini juga menarik. Dalam kekosongan. Lebih kecil. Sui mengulurkan tangannya dan menepuk labu emas setinggi setengah manusia. Harta karun ini berdengung, dan dalam sekejap mata itu menjadi seukuran telapak tangan, dan tergantung di telapak tangan Sui. Sui memasukkan semua kekuatan kejahatan emas yang telah dia serahkan ke dalam labu emas, dan kemudian tersenyum puas. Dia memandang Pu Honggan di kejauhan, dan berkata dengan ringan, apakah kamu ingin melanjutkan? Mi kering Pu Hong sama sederhananya dengan pemakaman. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang sulit, orang tua itu berani bertanya, sesama Taois. Bagaimana Anda tidak takut dengan kekuatan seni rahasia klan saya? Dia benar-benar bingung, dan dia tidak bisa mengetahuinya bahkan jika dia mematahkan kepalanya. Sui memikirkannya dan berkata, katakanlah, kamu terlalu lemah. Tapi, bagaimana sesama Taois menaklukkannya? Sui tersenyum dan berkata, segala sesuatu di dunia memiliki karakteristik dan kelemahannya sendiri, dan harta spiritual bawaan tidak terkecuali, dan saya kebetulan tahu cara menaklukkan 5 labu jahat bawaan. Sangat disayangkan menggunakan harta ini untuk melawan saya.
Wajah tuanya menjadi hitam, dadanya naik turun dengan keras, dan dia terlihat sangat tertekan hingga menjadi gila. Kaisar Xia dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa kasihan. Orang ini benar-benar sial, kekuatannya cukup untuk berjalan menyamping di benua hijau ini, tetapi dia bertemu musuh bebuyutan seperti Sui. Ini tidak berbeda dengan mengirimkannya ke pintu Anda untuk disalahgunakan. Tuan Muda Su, klan rubah bulan ungu saya mengakuinya. Tiba-tiba, Pu Surong membuka mulutnya dan dengan sukarela mengakui kekalahan. Pak Tua, kembalilah. Pu Honggan tampak sedih dan kembali ke halaman diam-diam. Melihat ini, Su Yi tidak peduli lagi, dan berbalik. Jangan pernah menyakiti orang lain. Atas dasar ini, itu lebih baik daripada mereka yang melakukan segalanya. Tuan Muda Su, bisakah kamu mengembalikan labu emas klanku? Tanya Pu Surong. Semua mata tertuju pada Su Yi. Karena sudah selesai, mengapa tidak membayar harganya? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, terlebih lagi, harta ini dianggap ditakdirkan untukku, jadi kamu harus membayarnya. Su Yi, kita semua sudah mengaku, apakah kamu masih berencana untuk merebut harta kita? Aleng berkata dengan marah. Tidak menunggu Su Yi berbicara, lelaki tua buta itu berkata dengan dingin, anak kecil, jika Tuan Su kalah dalam pertempuran ini, maukah kamu menyerah mengambil wanita muda King Yuan itu? Allen terdiam. Orang tua buta itu berkata dengan nada menghina, menurut aturan Ming Kongji, ketika pertempuran dibagi, ketika satu pihak mengakui kekalahan, itu juga harus membayarnya, seperti mengganti kerugian, menyerahkan harta, atau membuat permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Mengapa, menurutmu pertempuran barusan adalah permainan anak-anak? Kata-kata ini membuat Pu Surong dan yang lainnya terlihat murung untuk sementara waktu, tidak bisa membantah. Terlebih lagi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sebagai Tuan Su, Anda akan menginginkan labu belaka? Ini hanya demi Nona King Yuan, dan saya tidak berencana untuk melangkah lebih jauh dan memberi Anda langkah mundur. Tuan Ruosu benar-benar ingin melakukannya. Peduli, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Orang buta tua itu mendengus. Pu Surong menarik napas dalam-dalam, memandang Su Yi, dan berkata, Tuan Muda Su, suaminya tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Labu emas ini adalah harta yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Jika Anda ingin memilikinya, saya akan terlibat olehnya di masa depan, dan saya berharap untuk melakukannya sendiri. Su Yi tersenyum dan berkata, aku akan menunggu. Orang tua buta itu juga tertawa dan berkata, ingatlah untuk membawa harta Anda, Purple Moon God Pot, ketika Anda kembali nanti. Mungkin Anda memiliki takdir dengan Tuan Su. Baiklah, ayo pergi. Pu Surong memandang Xia King Yuan, yang sedang tidur di samping Wen Xinzhao, matanya rumit dan sedih, dan dia berbalik. Yang lain mengikuti. Menyaksikan mereka menghilang, Xia Huang, Wang Jiu, dan yang lainnya jelas merasa lega. Semuanya, tolong kembali. Su Yi melambaikan tangannya. Dia memang sedikit lelah. Dia baru saja bertarung di luar kota sebelumnya, dan sekarang dia telah menyelesaikan perselisihan dari klan rubah bulan ungu. Saat ini, dia hanya ingin istirahat yang baik. Rekan Taoi Su istirahat lebih awal, Xia akan datang berkunjung di lain hari. Xia Huang segera pergi dan pergi bersama Wang Jiu dan Xia King Yuan. Tuan Su, Xiao Lao berencana pergi ke Tanah Abadi untuk melihatnya. Orang tua buta itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, sentuh bagian bawah Aula Mengpo. Su Yi tahu bahwa lelaki tua buta itu terobsesi untuk kembali ke dunia bawah, tetapi dia tidak menghentikannya, dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Aula Mengpo dianggap sebagai kekuatan utama dalam garis keturunan budidaya jiwa, dan paling baik dalam menyekat teknik rahasia aneh yang menghilangkan ingatan dan memanipulasi pikiran orang. Orang tua buta itu menyeringai dan berkata, jangan khawatir, Tuan Su, jika Anda berbicara tentang mistisisme jiwa, saya bukan seorang vegetarian. Su Yi mengangguk. Warisan tertinggi Aula Mengpo adalah Sinmai Tong Suanjing, dan warisan tertinggi dari lampu hantu yang memetik sarkofagus adalah metode pencahayaan malam abadi. Mereka semua terkait dengan kultivasi spiritual. Namun, kecuali Kaisar ada, teknik rahasia kultivasi jiwa ini tidak akan membantu Su Yi.
Ini juga alasan mengapa, dalam duel sebelumnya dengan Pu Honggan, metode rahasia jiwa lawan tidak akan berpengaruh. Segera, orang tua buta itu pergi. Su Yi berbalik dan kembali ke kamar untuk bermeditasi. Wen Xinzhao, King Ya dan Han Yan Zhenzhen duduk di halaman dan berbisik. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, membuat mereka sulit untuk tenang. Malam akan segera datang. Baru-baru ini, karena fakta bahwa 5 raksasa kuno bergabung untuk berurusan dengan keluarga kerajaan Daxia, kota Jiuding telah menjadi sunyi dan sepi, kosong, dan kemakmuran dan kegembiraan di masa lalu telah menghilang. Namun, baru malam ini, sekelompok lampu mulai muncul di banyak bagian kota, dan di ujung jalan, sekelompok orang kembali satu demi satu. Bahkan kota sudah mulai membuat lebih banyak suara. Nabi bebek pemipaan Sungai Spring. Hari ini perang ini berakhir, semua orang tahu bahwa dalam waktu singkat, kota Jiuding tidak akan lagi terancam. Dan tempat ibu kota kekaisaran di jantung pembudidaya Daxia juga mulai memulihkan vitalitas dan vitalitas malam ini. Dapat diperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum kota Jiuding akan mendapatkan kembali kemakmurannya sebelumnya. Juga malam ini, berita tentang Perang Dunia Satu hari ini menyapu seluruh dunia seperti badai, memicu kegemparan. Saat berita 5 kekuatan kuno klan Huan Iblis, Sekte Fenyang, Tianji Daomen, Yunyin Jianshan, dan Kuil Jingkong Zhen semuanya terguncang malam ini. Bagi mereka, ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Ketika mereka mengetahui berita itu, semua tokoh besar di Dongguo tidak bisa menahan keringat dingin, mereka berdua senang dan takut. Pada awalnya, klan Huan Iblis juga mengundang mereka klan Dongguo untuk berurusan dengan keluarga kerajaan Daxia bersama-sama. Dapat ditolak mentah-mentah oleh Dongguo Bofu, kepala klan Dongguo. Pada saat itu, tokoh-tokoh besar Dongguo masih tidak mau, berpikir bahwa mereka akan kehilangan kesempatan besar untuk mengukir keluarga kerajaan Daxia dan membunuh Su Yi. Tapi sekarang, setelah mengetahui berita pemusnahan 5 kekuatan kuno, orang-orang besar dari keluarga Dongguo hanya senang. Saya senang saya tidak melompat ke dalam lubang api. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.